Bagi desa-desa yang sudah melakukan pungli, teman-teman ingat bahwa pungli adalah tindakan yang melanggar hukum. Bagi yang sudah terlanjur melakukan pungli, silakan melaporkan diri. Saya mewakili kawan-kawan Forum Rakyat Bersatu hari ini di kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur akan mengurai beberapa kelalaian kita publik terhadap praktik-praktik yang terjadi di daerah dan sampai di level bawah, level dusun. Kami tadi melakukan unjuk rasa bersama barisan-barisan relawan organisasi kepemudaan dalam satu gerakan aliansi Forum Rakyat Bersatu, itu meminta kepada pemerintah daerah supaya komitmen pemberantasan pungli di setiap level itu bisa dilanjutkan kembali. Kami mengapresiasi kerja APH beberapa waktu yang lalu ketika melakukan OTT terhadap kasus PTSL yang ada di desa TT Batu Selatan. Apresiasi kami ini juga kami berharap juga gayung bersambut pada kasus yang ada di desa Suwangi Timur yang semenjak 4 bulan yang lalu telah melakukan beberapa warga kelompok pemuda di sana melaporkan kasus dugaan pungli PTSL, di mana ada 5 warga yang kekeh untuk tetap mengajukan bahwa mereka merasa tidak mampu dan berkeberatan dalam membayar permintaan salah seorang kawil di sana untuk sertifikat tanah mereka. Jadi dengan besaran biaya 1 juta merasa berkeberatan, akan tetapi setelah dilakukan mediasi ternyata menemui titik buntu. Bahkan pada perkembangan terakhirnya justru para kawan-kawan pemuda yang memediasi kasus ini, yang melaporkan kasus ini, dilaporkan kebalik dengan tuduhan pasal 310 pencemaran nama baik. Artinya bahwa di satu sisi komitmen masyarakat sipil dari kelompok pemuda, kelompok masyarakat itu untuk melakukan controlling pembangunan, mendorong partisipasi warga berkelanjutan, justru juga terkendala dengan cara berbalas pantun. Sehingga di sini kami minta juga ketegasan para pihak, baik itu pemerintah daerah, untuk mengulang kembali komitmen bersama bahwa memang pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tegas, clear and clean menyatakan bahwa pungli itu penyakit akut dan tidak boleh lagi ada di daerah kita. Dan alhamdulillah tadi pemerintah daerah melalui Dinas PMD dan BPN melalui kepalanya itu menulis surat pernyataan sikap bersama yang disaksikan langsung oleh kawan-kawan publik, bersedia untuk mengecam tindakan siapapun, oknum-oknum, baik itu masyarakat sipil, aparat, semuanya yang melakukan pungli, terutama pada aparat karena konteksnya adalah pungli, penggunaan maladministrasi dan sebagainya. Dan kemudian tadi hasil diskusi kami juga dengan teman-teman APH di kantor Polres Lotim tadi secara tegas juga meminta publik untuk tidak henti-hentinya mengontrol, mengawasi kebijakan, dan yang kedua adalah terus terbuka berkomunikasi dengan APH, sebab APH juga hadir pada konteks pemberantasan pungli, sebab pungli ini juga musuh bersama. FRB pada konteks ini secara jelas menyatakan bahwa COVID-19 memang pandemi, termasuk juga pungli, itu juga salah satu pandemi yang memang harus diatensi oleh para pihak. Kasus pungli, kami sempat dikonfrontir oleh para pihak bahwa kenapa ini kan isunya isu kecil, isu pekadusan, isu-isu antar oknum, tapi sekali lagi FRB melihat bahwa hal-hal besar dimulai dari hal-hal terkecil. Bagaimana misalkan pemerintah pusat telah melonggarkan, memberikan keluasan produksi, penggarapan lahan produktif, dan penyertaan sertifikat tanah melalui sertifikasi, akan tetapi justru praktiknya di bawah masih ada para oknum yang tega melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pungli. Sehingga kami berharap dari proses dugaan
supremasi hukum ini ditegakkan. Soal bagaimana proses hukum ke depan, kami sangat menghargai pihak APH dan kami berharap juga ruang publik pemerintah daerah terbuka atas akses kontrol ruang publik, karena kontrol ruang publik itu menjamin dan menentukan partisipasi pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memberikan surat pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa memang pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk pemberantasan pungli yang ada di Kabupaten Lombok Timur, termasuk juga dugaan-dugaan pungli tertib dokumen, PTSL dan yang sebagainya. Keberadaan negara adalah mengontrol syahwat swasta, bukan sebaliknya. Di kabupaten, seingat saya, kita punya tim siber pungli. Di desa, semangat untuk membebaskan diri dari pungli sesungguhnya bisa dilaksanakan dengan mengaktifkan tim-tim yang sudah terbentuk. Jika misalkan terdapat mal-mal administrasi atau pungutan-pungutan itu, silakan. Kami berharap di desa itu supaya membuat pos pengaduan khusus di sana, pos pengaduan khusus warga. Satu kotak pos pengaduan khusus warga yang nantinya bisa diserap menjadi aspirasi, dan akhirnya desa itu akan bergerak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Karena kalau misalkan desa diminta secara normatif, birokrasi seperti itu, saya pikir kondisinya akan sama lambannya seperti sekarang ini. Sehingga mungkin perlu ada inisiasi tersendiri, semisal kalau di kabupaten itu ada pos pengaduan, ada tim yang dibentuk, harusnya juga di desa membentuk hal yang serupa, terutama bagaimana kemudian memastikan hak-hak rakyat itu tersalurkan, sehingga jargon negara yang mengayomi kepentingan rakyat itu ada, baik dari level paling tinggi maupun paling bawah. Bagi desa-desa yang sudah melakukan pungli, teman-teman ingat bahwa pungli adalah tindakan yang melanggar hukum. Bagi yang sudah terlanjur melakukan pungli, silakan melaporkan diri, atau nantinya publik akan melaporkan dan memberikan sanksi sosial yang lebih. Kita berharap nanti akan ada terobosan-terobosan dari desa. Mudah-mudahan ini akan menjadi best practices. Ada desa yang membuat awik-awik khusus untuk pungli. Jika ada para maling sendal itu dikejar terbirit-birit, maka bisa juga awik-awik itu diarahkan untuk tertib pungli itu sendiri, sehingga ada efek jera kepada para pelaku pungli, baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi secara sosial. Jadi kita warning kepada para pihak dari semua level, dari desa maupun daerah, kalaupun sudah terlanjur melakukan pungli, silakan memberikan atau melaporkan diri dan meminta permohonan maaf, dan yang belum melakukan itu jangan coba-coba, karena hari ini negara sudah menjamin soal keterbukaan dan negara juga sudah membuka ruang akses yang seluas-luasnya untuk kontrol publik. Gitu.